Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ibu bilang SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, jawabnya Islami, unggul, berprestasi, gitu ya. SMK Farmasi SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Islami, unggul, berprestasi. SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Islami, unggul, berprestasi. Kalau ibu bilang Muhammadiyah Cirebon, juara, juara, juara. Ya. Siap. Muhammadiyah Cirebon, Juara, juara, juara. tepuk ya. Ya, hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sebelum mulai pelajaran, ibu ingin mengecek dulu apakah ada sampah-sampah di kolong mejanya atau di lasnya, supaya kita belajarnya nyaman. Kalau ada sampah silakan dibuang. Enggak, ada sampah enggak. Belajarnya nyaman. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ibu mau cek kehadiran ya. Yang pertama Aisyah hadir, Nadia hadir, Ajeng Aulia hadir, Alivia Nadine hadir, Amanda Aprilia hadir, Anastasia hadir, Aurelia Nurul, Cynthia Dwi hadir, ada Destiara hadir, Fadila hadir, Feby Alea, Iin Nur Khafifah hadir, Jihan Ananta ada, Kakak Aura Livia hadir, Kakak ada, Lala Lailatul Badriah izin ya, ya Lala izin, Muhammad Fajri hadir, Muhammad Rizky Darmawan, Rizky nggak ada ya? Sakit ya? Hadir ada, Nazwa Nur Fadila ada, Nisrina Eka hadir, Olivia hadir, Rahmadwi hadir, masuk ya? Oke, Rifana nggak masuk. Salsabila Audia hadir, Salsabila Tanjung hadir, Saputra Dirgantara hadir, Siti Sodiko hadir, Zihni Hidayah. Sebelumnya tentang obat tradisional, siapa yang masih ingat? Aku. Ya, boleh Zihni. Apa Zihni? Jadi obat tradisional itu adalah obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan digunakan untuk pengobatan, tapi secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Oke, kemudian oh iya, kita sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong Satrio untuk memimpin membaca doa teman-temannya. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Doa susah. Ya, reviewnya tadi dari sini. Kemudian siapa lagi yang mau memberikan review? Saya. Boleh, Miss Rina. Jadi ada 3 jenis obat tradisional. 3 jenis obat tradisional. Itu ada jamu, Ada jamu, ada OHT atau obat OHT, obat bagus sana, kemudian Pitofarmaka. Pitofarmaka. Betul ya. Betul untuk Miss Rina dan Miss. Ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi? Sudah. Oke. Kalau obat tradisional itu kan sederhana pengolahannya. Nah, untuk bisa naik tingkat atau naik tahap itu harus melalui proses penyarian. Nah, proses penyarian ini yang ada dan akan kita pelajari di materi sediaan galenika ini. Yang secara sederhana sebenarnya sediaan galenika tuh sering kita temui sehari-hari. Contohnya, kalau kamu menyeduh teh, nah teh itu kan diseduh dengan air panas ya. Nah, kita bandingkan teh celup maupun teh tubruk yang diseduh dengan air panas dan dengan air dingin itu berbeda tidak? Apanya? Warnanya.
Nah, berarti yang mempengaruhi di situ apa? Suhu. Betul. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, hal-hal yang mempengaruhi penyarian ada suhu, kemudian lamanya penyarian dan lain-lain. Nah, kalau yang diseduh dengan air panas itu warnanya bagaimana? Lebih pekat, lebih coklat. Berbeda dengan yang diseduh dengan air dingin, lebih bening warnanya. Kemudian sama-sama dengan air panas, tapi yang ini dicelupnya hanya 2 menit, yang ini sampai 10 menit. Nah, beda nggak? Beda. Akan lebih pekat yang durasi penyariannya lebih lama. Nah, kenapa jadinya warna coklat di situ? Apa yang terjadi? Karena cairan penyarinya atau airnya itu menarik zat-zat yang terdapat dalam teh, yaitu tanin, kafein dan lain-lain untuk keluar dan bisa merubah ya, harapan bisa tercapai. Yang pertama adalah menganalisis persediaan tradisional. Nah, indikatornya nanti kalian bisa menganalisis pengelompokan sediaan galenika, kemudian menganalisis bentuk-bentuk sediaan galenika, menganalisis kegunaan sediaan galenika dalam bidang farmasi, kemudian menganalisis cara pembuatan sediaan galenika yang baik bagaimana. Kemudian kompetisi dasar yang kedua yaitu membuat sediaan galenika. Nah, indikatornya yang pertama menganalisis metode penyariannya, kemudian melakukan identifikasi cairan penyari. Di pertemuan yang lalu sudah ya. Kemudian melakukan identifikasi hasil sediaan galenika. Ya. Nah, poin-poin apa saja yang akan dibahas? Yang pertama pengertian, kemudian tujuan dan hal-hal perhatian sudah ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bentuk-bentuk sediaan galenika, contoh-contohnya, alat-alat yang digunakan apa saja, dan cara pembuatan sediaan galenika secara sederhana. Kemudian, nah, apa sih tujuan kita mempelajari sediaan galenika itu untuk apa sih? Nah, yang pertama dengan nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan dengan pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber, penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan siswa semuanya bisa terlibat aktif selama proses belajar mengajar, kemudian memiliki sifat ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, bertanggung jawab dalam membuat sediaan galenika, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta menerapkan cara pengolahan sediaan galenika yang baik. Kemudian nilai-nilai karakter yang ingin dibangun juga adalah bisa berpikir kritis, kemudian kreatif, kerjasama, kejujuran yang paling utama, integritas diri kalian, serta kemampuan literasi sebagai wujud syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 aspek penilaian yang akan ibu ambil. Yang pertama aspek penilaian pengetahuan. Nah, nanti akan ada pretest ya, pretest di awal untuk mengukur sejauh mana kemampuan awal kalian sebelum diberikan materi. Kemudian nanti di akhir menggunakan kuisis. Nah, nanti di akhir materi juga dari pembelajaran juga akan ada tes ya. Itu tujuannya untuk penilaian untuk pencapaian pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan yang akan ibu nilai juga, yaitu psikomotorik ya, kemampuan kalian dalam problem solving atau memecahkan masalah. Nah, nanti bentuknya dengan unjuk kerja ya, berdiskusi bersama kelompok, kemudian hasil diskusinya dipresentasikan, hasil diskusi dan hasil kerjanya. Nanti menggunakan PowerPoint. Nah, waktu pelaksananya selama kegiatan. Kemudian nilai sikap. Nah, nilai sikap juga dinilai. Bentuknya atau teknisnya dengan cara observasi atau pengamatan sikap. Nah, waktunya pada saat pembelajaran itu aspek penilaian. Nah, untuk aspek penilaian pertama kita akan post pretest. Ya, kita akan silakan ambil HP-nya. Kita akan pretest dulu. Kodenya
1104 1104 ini kode krisis pretest 110420 kan masuk dulu. Sudah ada yang bergabung, sudah 8 orang. Sudah 12 orang, 15 orang. 18 orang. Yang hadir itu paket. Enam orang lagi. 6 orang lagi. 21. 24, 2 orang lagi. 1 orang lagi. Mulai ya. Sudah 26.
Oke. Sudah ya. Kemudian kita sudah melakukan tes, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk pengertian sudah ya pertemuan sebelumnya, kemudian kita ke orientasi masalah. Masalah dari sediaan galin nikah yang akan kita angkat adalah contoh-contohnya. Kita akan menganalisis contoh-contoh sediaan galin nikah. Sediaan galin nikah ada ekstra, kemudian ada tinctur, ada apa lagi? Infusa, aqua aromatica dan sirup. Nah, dari kelima ini akan dibagi kepada 5 kelompok yang ada. Kelompok 1 nanti menganalisis dan mencari contoh sediaan dari ekstra ya, yang dianalisis. Dianalisis cara pembuatannya, kemudian cairan penyaringnya dan kegunaannya. Ya, kemudian nanti dibuat PowerPoint dan nanti ditampilkan. Untuk kelompok 2 itu contoh dari sediaan tinctur cari, kemudian dianalisis cara pembuatannya, cara penyaringnya dan kegunaannya. Untuk kelompok 3 itu sediaan infusa, cari cara menganalisis sediaan aqua aromatica, cari satu saja contohnya. Kemudian dianalisis cara pembuatannya, cara penariknya dan kegunaannya. Kelompok 5 itu sediaan sirup. Kemudian sirup dicari cara pembuatannya, kemudian cara penariknya dan kegunaannya. Nah, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya untuk sampai jadi PowerPoint yang nanti akan ditampilkan di presentasi. Ya, silakan mulai berdiskusi. LKPD-nya di-download di grup kelas, sudah Ibu share. Silakan di-download dan dikerjakan. Jadi ini Di kelompok 5 ada kendala. Nama-nama. Disertakan ya nama-nama kelompoknya ya, nama-nama anggota kelompoknya. Tidak di covernya. Kelompok 3 ada masalah? Bisa dijawab. Gitu kan? Kelompok 1 ada kendala. Nama-namanya dimasukkan. Jangan lupa. Di sini tulisan Maya. Muat ya. Coba aja. Ini
Bagi saya poinnya yang ya kita dari warna dari template deh biar fotonya jadi berarti ini kan ini kecilnya ya kelihatan pakai PowerPoint-nya yang bagus karena itu akan dinilai ingin semua di sini nanti hasilnya yang sepuluh kelompok 3 kalau di sininya nanti dikasih ini aja apa namanya belakangnya apa ini nih nomor itu coba saya lihat nah, slide satu ini goyang agak kecil. Iya, nanti pada waktu sih perjalanan itu dari mau apa ini geser ke sini ini cara ngapain gimana sih biar bisa ngapain itu enggak yang biasa kayak waktu jadi sama ini jadi ini yang sampai mulutnya caranya itu tuh itu udah sampai juga dong. Kelompok 3 border
Ya tak, itu gunanya segitu dong. Kembali ada jadi penting banget sih. Biasanya sih kalau kita main foto oh ya, aku itu jadi kalau aku ribut yang kecil aja. Itu kecil aja kan biar jadi tulisannya yang besar nanti pas presentasi aku baru jadi. Kalau sudah dikirim ke ibu PowerPoint-nya gini. Sudah ada yang mengirimkan? Sudah. Apa? Aku sudah. Dan ini kalau yang ini satu juga. Dari hasil dari segala itu macam-macam. Aku pilih air, tapi itu ini pasti lagi di dalam. Ini yang dibahas, ini Kelompok 5 ini ada ya, ada tinggal ini tahu itu sudah dikirim. Kelompok yang lain 10 menit lagi waktunya. Yang sudah dikirimkan ke ibu ke WA itu. Olivia. tadi ganti aja. Nah, nanti itu dari kelompok apa gitu. Jelas deh. Waktu mana pun. Terima kasih. Masih kopi, golok putih. Kamu gimana sih udah? Selain kelompok 5 ada yang sudah mengirimkan lagi? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Dihapus begitu atau biar yang ini aja tak panik. Kan ya. Kok oh ini. Kelompoknya Aurel sudah masuk. Kelompoknya Aurel ada yang sudah masuk.
Kelompoknya kakak. 2 kelompok lagi. Lima menit lagi. Kelompok 1 dan kelompok 4. Pakai PDF boleh, PowerPoint boleh. PowerPoint juga PDF ya, boleh. Kita di share ke ibu. Kapan kamu pencet sini juga bisa. Boleh pencet sampai bilang. Ya, kenapa? Ya, kenapa ini? Di kamar mandi. Saya ke kamar mandinya ya. Kelompok yang Feby sudah masuk. Sudah semua berarti ya? Sudah 5 kelompok. Semua waktunya 3 menit lagi. Kalau sudah semua kelompok 1 silakan. Silakan mempresentasi kerjanya. Contoh dari sediaan Galenika Ekstra. Semuanya maju, nanti ibu yang belajar slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mengadakan contoh sediaan Galenika. Anggotanya yang pertama ada Garea, yang kedua ada saya di sini Kemawan, ketiga ada Olivia Sabrina, keempat ada Satyo, kelima ada Elsa. Ya. Ekstraksikum, ekstrak lembab, reekstrakum, cara pembuatan dibuat dengan cara Suaranya kurang kencang Satyo. ekstrak lembab, reekstrakum, cara pembuatan dibuat dengan cara perkolasi serbuk lembab dengan campuran pelarut etanol 90% plus air dengan volume sama 1:1. Ya. 3 F olah terakhir sampai Bukan berwarna. olah.
hingga perpolahan terakhir akhir sampai hampir tak berwarna. hampir tak berwarna. Uapkan perpolahan hingga diperoleh ekstra kering. Uapkan perpolahan hingga diperoleh ekstra kering atau ekstraksi kering. Cairan penyaring Cairan penyaring digunakan campuran etanol 90% dan air 1:1. Ya. Gunanya adalah sebagai Gunanya laksativa. untuk laksativa atau ulangi ya. Kelompok 1 memberikan contohnya adalah ekstrak lembak atau ray ekstraktum. Nah, cara pembuatan ekstrak lembak ini dengan cara perkolasi serbuk lembak dengan campuran pelarut etanol 90% ditambah air dengan perbandingan 1:1 ya volumenya, hingga perpolahan akhir hampir tak berwarna. Kemudian setelah itu uapkan perpolahan hingga diperoleh ekstrak kering atau sifum. Nah, cairan penyaring yang digunakan tadi campuran etanol 90% dengan air 1:1. Penggunaan dari ekstrak lembak ini adalah sebagai laksativa atau pencerahan. Oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 silakan. Saya Rahmania dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara memperoleh ekstrak kering sedangkan yang kita tahu bahwa ekstrak itu kental? Terima kasih. Bagaimana cara memperoleh ekstrak kering sedangkan yang kita tahu bahwa ekstrak itu biasanya kental ya konsistensinya. Gimana kelompok 1 jawabannya? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kan pertanyaannya bagaimana cara memperoleh ekstrak kering sedangkan yang kita tahu bahwa ekstrak itu kental. Jawabannya itu untuk memperoleh ekstrak kering atau sifum bisa diperoleh dengan cara dikeringkan, bisa dengan menggunakan oven ataupun terik matahari sehingga kadar air dalam ekstrak sifum tadi menjadi berkurang atau hilang. Ya, bisa dilakukan dengan cara dikeringkan dengan oven ataupun dengan dijemur dengan terik matahari sehingga kadar airnya berkurang ya, sehingga ekstrak tersebut yang tadinya kental bisa menjadi ekstrak kering. Itu kira-kira jawabannya kelompok. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Iya. Kelompok 2 akan menganalisis contoh sediaan galenika tintus ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis contoh sediaan galenika. Itu contohnya ada tinktur. Perkenalkan kelompok. Di sini anggotanya ada Alivia Nadina, Ya. ada Aurel, ada Rahmania, ada Salsabila Tanjung, dan Nabila Zupa. Sini ada timburan, cabai yaitu kapsikin timburan. Cara pembuatannya maserasi 100 gram serbuk cabai dengan campuran 9 bagian etanol 95%, ditambah 1 bagian air 9:1 selama 3 jam. Perkolasi dengan cepat hingga diperoleh dengan cepat hingga diperoleh 100 ml timbur. Cairan penyari, campuran etanol 95% dan air 9:1. Penggunaan untuk obat gosok, bahan pembuatan sejian obat tradisional, koyo, dan lain-lain.
Ulangi, untuk kelompok 2 menganalisis sediaan tinktur. Nah, contoh sediaan tinktur yang diambil adalah tinktur cabai atau kapsisi tinktura. Pembuatannya dengan cara maserasi 100 gram serbuk cabai dengan campuran 9 bagian etanol 95% dan 1 bagian air ya, atau perbandingannya 9:1 selama 3 jam. Kemudian diperkolasi dengan cepat hingga diperoleh 100 ml tinktura. Cairan penyaring yang digunakan adalah campuran etanol 90% dan air 9:1. Kegunaan dari tinktur cabai ini adalah untuk obat gosok atau bahan pembuat sediaan obat yang lain seperti koyo ya dan lain-lain. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Ya, silakan Cynthia. Isi bertanya, contoh lain sediaannya itu apalagi selain obat gosok yang juga menggunakan tinktur cabai sebagai zat berkhasiatnya. Apalagi selain obat gosok? Ada krim gosok, balsem, tester koyo, dan juga sampo. Ada juga tinktura cabai rawit menggunakan zat yang untuk berkhasiatnya. Oh, jadi ada juga sampo yang kandungannya menggunakan tinktur cabai rawit ya sebagai zat berkhasiat. Ya. Itu ya jawabannya untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada, silakan maju ke depan. Satu. Tinggal berapa? Tiga. Kodenya mana? Tadi bentuknya PPT atau PDF? Mengirimnya PDF. PPT. Oh, ini kirim pulang ya tadi ya, yang kirim pulang ke ibu ya? Ya. Ini PDF-nya nggak ada. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang sediaan impulsan audit jenis kucing. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri Bapak Bulan Jogja. Kelompok 3 sama dan ini Setia di Salaman. Pengertiannya itu pusat audit itu adalah sebuah kita dari sebuah ortosikodispodium yang memiliki khasiat sebagai antiseptik dan diuretik kuat dengan pelarut air. Terus pembuatannya seperti ada kumis kucing dengan derajat halus yang sesuai, dicampur air secukupnya dengan banyak lalu dipanaskan di atas pengasah kenangan selama 15 menit, itu terletak suhunya di atas 60 derajat Celcius. Ya. Cairan penyari air kegunaan sebagai diuretik yang kuat. Ya. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Ibu ulangi ya. Kelompok 3 menganalisis sediaan infusa. Nah, contoh infusa yang diambil adalah infusa dari daun kumis kucing atau dari Simplicia orthosiphonis folium. Nah, dia memiliki khasiat sebagai antiseptik dan diuretik kuat ya, dan menggunakan pelarut air. Pembuatannya Simplicia daun kumis kucing dengan derajat halus yang sesuai, berarti dihaluskan dulu ya berupa serbuk. Kemudian dicampur dengan air secukupnya
berikutnya sampai dia terendam ya di dalam wadah panci, kemudian dipanaskan di atas penanas tinggi sampai 15 menit waktunya. 15 menit itu terhitung ketika suhunya sudah mencapai 90 derajat Celcius. Nah, dengan cairan penyaringnya air yang digunakan dan kegunaannya sebagai diuretik. Apa itu diuretik? Ada yang tahu diuretik? Diuretik. Ya betul, melancarkan keluarnya urin. Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Silakan. Ya, Jihan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Nata, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah sediaan infusa di sini sama dengan sediaan infusa yang ada di rumah sakit atau infus buah atau rempah yang bisa diminum itu loh? Tahu perbedaan itu? Nah, sediaan infusa ini sama nggak sih sama sediaan infus yang ada di rumah sakit? Terus sediaan atau minuman infus water yang buah sama rempah itu sama nggak sih sama ini? Coba Jawab. Jadi berbeda atau tidak sama. Kalau sediaan infus itu sediaan steril yang atau sediaan steril ya juga dengan sediaan terapan. Sedangkan infus buah atau rempah ya yang sedang dewasa ini juga tidak termasuk sediaan infusa yang dimaksud dalam sediaan galika. Ini bukan ya? Ya, cuman istilahnya sama atau pembuatannya itu hampir mirip tapi tidak sama. Tapi berbeda. Ya. Itu ya jawabannya di kelompok 4. Terima kasih kelompok 3. Silakan ditutup. Beri aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan maju ke depan. 4 itu PDM atau PPD? PPD. Yang baru ini. Iya. Ada itu tadi di bawah. Ada itu tadi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kelompok 4. Sekarang saya dan kelompok kami akan menganalisis tentang contoh sediaan dari aqua aromatica ya. Maaf ya, sebelumnya ini salah nulis, tadi belum selesai direvisi. Di sini saya sendiri atas nama kelompok Amanda Aprilia, Salsabila Aulia, Siti Solito, Fadila Soleha, Dian Ananta. Sediaan aqua aromatica yang dipilihnya apa contohnya? Contohnya Aqua kuniculi. Ya, aqua kuniculi. Yaitu larutan jenuh dari minyak agas dalam air. pembuatannya Larutkan 2 gram minyak adas dalam 60 ml etanol 95%. Yang kedua, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volume 100 ml sambil dikocok kuat-kuat. Lalu tambahkan 500 gram sal, kocok, biarkan lalu saring. Yang ketiga, cairkan 1 bagian filtra dengan 3 bagian air, 1 banding 3. Cairan penyari campuran etanol 95% dan air, kegunaannya sebagai zat tambahan. ya. Untuk kelompok 4 sediaannya itu aqua aromatica. Contoh sediaan aqua aromatica yang diambil adalah aqua kuniculi atau air dari adas. Ya, kalau anisi adas manis, kalau kuniculi itu adas. Yaitu larutan jenuh dari minyak adas di dalam air. Pembuatannya, larutkan 2 gram minyak adas atau alif kuniculi dalam 60 ml etanol 92%. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sampai 100 ml sambil dikocok kuat-kuat. Lalu tambahkan 500 gram talkum, ya talkum. Kemudian dikocok, dialukan lalu saring. Encerkan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian air atau 1:39. Kemudian cairan penyedap yang digunakan adalah campuran etanol 90% dan air. Kemudian kegunaannya sebagai zat tambahan. Ya, dari kelompok 4 ada yang mau bertanya? Kelompok 5 silakan. Apa fungsi dari penggunaan talkum pada aqua kuniculi? Izin menjawab. Sebentar, kelompok 5 bertanya apa fungsi penambahan talkum pada pembuatan aqua aromatica aqua kuniculi. Silakan dijawab kelompok 4. Ini menjawab pertanyaan ini. Jadi penggunaan talkum dalam aqua kuniculi yaitu Kuniculi. itu membantu terdistribusinya minyak atsiri di dalam air dan menyempurnakan pengendapan kotoran sehingga aqua aromatik yang dihasilkan nanti menjadi lebih jernih. Ya, berarti fungsi dari penambahan talkum untuk membantu mendistribusikan minyak ya, dan apa namanya, membantu pelarutan supaya terdispersi merata dalam aqua kuniculi. Begitu jawabannya Zidni. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Berarti kelompok 5 silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang contoh sediaan galika dan sirup. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 5 terdiri dari
Hidayah, kemudian Laila Anissa, ada Tiara, Aisyah, dan Anastasia. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Laila dan Rizky. Di sini ada penjelasan sirup. Sirup yaitu sediaan cair berbentuk lantang yang mengandung sakarosa atau sukrosa. Contohnya sirup pustini. Cara pembuatan: campurkan 15 bagian herba jemi dengan air secukupnya dan diamkan 12 jam dalam wadah tertutup. Masukkan dalam perkolator, kemudian panaskan perkolator sampai dengan suhu 90 derajat Celcius. Lalu sergai hingga diperoleh 36 bagian hasil perkolat. Masukkan dalam wadah tertutup, tambahkan 64 bagian gula, lalu panaskan dengan pemanas lemah sampai dengan diperoleh 100 bagian sirup. Ya. Baik, dari kelompok 5 ini menganalisis sediaan sirup. Nah, contoh sediaan sirup yang diambil adalah sirup timi ya. Nah, sebetulnya sirup itu sendiri adalah sediaan cair yang berbentuk larutan yang mengandung sakarosa atau sukrosa atau gula, betul. Nah, cara pembuatan sirup timi ini dengan campurlah 15 bagian herba timi dengan air secukupnya dan diamkan 12 jam dalam wadah tertutup. Lalu masukkan dalam perkolator, kemudian panaskan perkolator sampai dengan suhu 90 derajat Celcius, lalu sertai hingga diperoleh 36 bagian hasil perkolat. Lalu masukkan dalam wadah tertutup, tambahkan 64 bagian gula, lalu panaskan dengan pemanasan lemah sampai dengan diperoleh 100 bagian. Kegunaannya Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa sirup ini biasanya digunakan? Ya betul, ekspektoran ya. Apakah ada yang mau bertanya ke kelompok 5? Ini saya Silakan Satrio. Yang kurang Satrio. Suaranya Satrio yang kencang. pertanyaannya adalah selain sirup ini, contoh sekian dialektika berupa sirup itu ada apa saja? Selain sirup timi, contoh sediaan sediaan dialektika sirup itu apa lagi? Saya menjawab pertanyaan dari Satrio. Jadi selain sirup pustini itu ada contoh sediaan lainnya, yaitu sediaan galenika lainnya, yaitu sirupus simplex, sirupus perusilodii, sirupus aurati, sirupus rubiide, dan sirupus roedos. Selain sirup timi ada banyak ya, ada sirup CTM, ada sirup simplex, ada sirup roedos, ada sirup rubiide dan lain-lain. Lihat kelompok 1 Satria sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih kelompok 5. Beri close untuk kelompok 5. Terima kasih, silakan ditutup. Demikian yang presentasi dapat kami sampaikan. Kami harap dengan penelitian kami kalian bisa mengetahui apa sebenarnya sirup dan cara pembuatannya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian semua sudah menganalisis ya contoh-contoh sediaan dari masing-masing sediaan galenika, dari mulai ekstrak, kemudian tinktur, kemudian apa namanya infusa, aqua aromatica dan sirup. Nah, selanjutnya menguatkan materi yang memberikan penguatan. Nah, ini contoh dari alat perkolator. Nah, si simplicianya atau serbukusnya ditaruh di sini bersama pelarut. Kemudian nanti di sini ada keran untuk mengatur tetesan. Nah, ini botol yang untuk menampung perkolatnya atau hasil dari perkolatan. Ya. Kemudian mekanismenya, jadi si cairan penyari itu masuk ke dalam sel-sel dari bahan atau zat yang bersari, larut dalam cairan penyari. Setelah itu larutan yang mengandung zat bersari dipisahkan dari sumber yang bersari. Itu mekanismenya.
sama dengan yang larutan teh tadi ya. Ketika kita menyeduh teh, airnya masuk ke dalam sel-sel dari teh celup atau teh tutupnya, kemudian mengeluarkan atau menarik zat tanin, kafein dan lain-lain. Sesederhana itu. Nah, kemudian tujuan pembuatan sudah, ini juga sudah. Yang aqua aromatik itu sebetulnya adalah larutan jenuh dari minyak atsiri dalam air. Dan jadi dia diencerkan ya dari oleumnya. Kalau aqua rosse berarti dibuat dari oleum rosse. Aqua funiculi dibuat dari oleum funiculi. Aqua apa lagi? Aqua mentapiperita dibuat dari oleum mentapiperita. Nanti kita bahas ya untuk lebih jelasnya masing-masing dari segi galenika dari mulai ekstrak itu di materi selanjutnya. Kemudian ekstrak itu dibuat dengan 3 cara, ada macerasi, perkolasi, dan penyeduhan dengan air mendidih. Ini contoh resepnya, resep standar untuk ekstrak. Kemudian nah ini alat macerasi. Nah, ini bejana yang berisi bahan yang dimacerasi. Kemudian yang B ini penutupnya. Nah yang C ini batang pengaduk. Jadi sesekali itu harus diaduk supaya tidak jenuh. Kemudian ini alat perkolasi. Kemudian infusa. Nah, infusa itu dibuat dengan pemanasan ya pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, alatnya namanya atau prosesnya namanya infundasi, ya, proses penyalian menjadi infusa. Kemudian ini contoh resep standarnya. Kalau sekarang sudah jarang diresepkan. Nah ini sirup, contohnya sirup ini tadi ya. Mengandung gula sebesar 65% dan larutan dipagin itu untuk apa? Pengawet, supaya tidak berjamur. Nah kemudian tinctur itu larutan dalam alkohol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuhan atau dari bahan kimia. Alkoholnya kandungannya dari mulai 15 sampai 80%. Fungsinya untuk sebagai pelarut dan sebagai anti mikrob. Untuk tinctur ada tinctur belazol, tinctur cinnamomum dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Silakan Asaf. Yang pertama yaitu ekstrak. Yang pertama ada ekstrak, contoh sediaannya ekstrak kelembab atau ekstrak telur. Yang kedua ada tinctur, kalau sediaannya itu tinctur cabai atau karsisi tinctura. Yang ketiga ada infusa, contoh sediaannya infusa daun kumis kucing. Yang keempat ada aqua aromatica, contoh sediaannya aqua funiculi. Yang kelima yaitu sirup, contoh sediaannya sirupus ini. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, ada, silahkan. Pengertian dari sediaan galenika. Jadi sediaan galenika adalah sediaan yang berbahan baku dari tumbuhan atau hewan dengan cara disaring. Dengan penyalian yang sederhana. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Aisyah boleh. Tujuan pembuatan sediaan galenika adalah yang pertama memisahkan zat berkhasiat dari sintisia bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, menstabilkan zat berkhasiat dari sintisia bagian lain yang supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama dan lebih stabil penyimpanan. Jadi ada 3 tujuannya. Yang pertama untuk memisahkan bagian yang berhasil sintisia dengan bagian lain yang tidak bermanfaat. Kemudian tujuan kedua untuk membuat sediaan yang sederhana dan lebih mudah digunakan. Yang ketiga agar menstabilkan atau memperpanjang usia penyimpanan. Ya tadi sudah disebut oleh Asta. Nah, sekarang kita post test. Silakan ambil lagi HP-nya. Kita post test. Kita juga sudah banyak ya menerima
materi dari hasil diskusi. Kita coba post. Model kuisis post test. Bentar ya, sudah loading. 703-266. 703-266. Silakan bergabung. Dan kode 703-266. Bukunya ditutup dulu. Jadi ditutup dulu. Ini ditutup dulu. 17 orang, 18 orang, 19 orang, 20, 21, 23, 3 orang lagi. Ada yang belum masuk? Ini. Ya, katanya masih 10 menit. Sudah 26, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kita sudah hampir di penghujung ya pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin kalian memberikan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini.
silahkan kalian memberikan saran, memberikan kritik atau apa saja boleh ya, anggapan yang kalian rasakan selama pembelajaran. Silahkan, boleh acungkan tangan. Misalnya itu terlalu cepat menerangkannya atau bagaimana, silahkan. Ya boleh Desti, silahkan Desti. Ibu mungkin nanti ngajarnya banyak pelannya nih Bu. Ibu kecepatan. Terlalu cepat ya. Ya, terima kasih ya Desti. Ada lagi yang lainnya? Ibu terlalu cepat ya menyampaikannya. Ibu Boleh Zulfa? Iya, yang kecil suaranya. Di tengah ini jam tuh kayak kasih ice drink gitu Bu, biar kayak Oh, ice breaking biar nggak ngantuk. Oke, terima kasih Zulfa. Ada lagi yang mau memberikan refleksi, memberikan saran atau kritik atau tanggapan? Ada lagi? Sudah? Ya. Yang pertama dari Desi, kita lebih cepat ya. Ke depannya akan lebih dikurangi kecepatannya atau speednya. Kemudian dari Zulfa, di tengah-tengah materi supaya tidak ada ice breaking ya. Terima kasih Zulfa dan Desti. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas mungkin ke praktikumnya. Kita akan coba mempraktekkan secara sederhana pembuatan sediaan genetika di lab ya. Kayaknya seru ya. Terima kasih atas segala perhatian kalian, partisipasi kalian, dan semangat kalian belajar hari ini. Tepat. Satrio menutup pertemuan kita ini, pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh Satrio. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai dengan baik. Sebelum itu marilah kita berdoa agar pelajaran yang masih bisa kita terapkan di hari ini. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Pak, Ibu pengen lihat terakhir ya. SMK Farmasi Muhammad Cirebon. Islami unggul berprestasi. Dia sepak tidak Juara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.